Pandemi COVID-19 masih terus terjadi di dunia. Di Indonesia pun, angka penyebaran virus corona pun terus melonjak. Di tengah kabar buruk tersebut, sebuah harapan baru muncul ketika perusahaan farmasi milik negeri Cina, Sinovac Biotech, mengatakan sudah melakukan uji penelitian terhadap vaksin yang mampu mematikan virus COVID-19. Mengklaim telah menyelesaikan fase pertama dan fase kedua, Sinovac menggandeng perusahaan farmasi milik Indonesia, Bio Farma, untuk melakukan uji fase ketiga atau fase terakhir. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran pun didaulat menjadi tim pelaksana untuk merampungkan fase ketiga ini. Mereka pun harus mempersiapkan ribuan relawan yang akan melakukan pengujian vaksin yang nantinya akan dilaksanakan di Kota Bandung, Jawa Barat. Bagaimana fakta di balik vaksin asal negeri Pandai ini? Dan bagaimana pula pendapat kekhawatiran publik bahwa Indonesia hanya menjadi ajang uji coba? Saksikan dalam episode kali ini bersama saya, Balkis Manisang. Saya memang mengunggah di media sosial ya. Jangan sampai kita hanya jadi kelinci percobaan. Yang namanya uji klinis ini bisa sukses, bisa juga gagal. Saya berharap mereka-mereka yang uji coba ini betul-betul berpikir secara jernih. Kalau nanti ikut malah nggak bisa nuntut apa-apa. Kalau terjadi katakanlah hal-hal yang tidak diinginkan. Vaksin ini nggak tinggi imunogenisnya, saya nggak mau gitu ini. Mas Ari sudah dengar belum di Indonesia sudah hadir nih vaksin yang mau diuji coba? Jadi belum jadi vaksin nih, baru mau diuji coba, tapi ada di Indonesia khususnya di Kota Bandung. Sudah dengar? Dengar sih ya sih di seputaran berita, ya ada, udah nyampe ke Bandung. Belum dengar sih, belum. Soal vaksin Sinovac sampai ke Indonesia udah dengar? Belum. Ya. Sudah dengar? Nah, sudah dengar. kalau sampai ditawarkan jadi relawan untuk disuntik vaksin uji coba Sinovac, mau? Pertama kalau misalnya nggak mematikan sama dapat duit saya mau. Saya enggak sih, enggak dulu soalnya belum tahu itu kalau untuk uji coba takutnya saya dijadikan seperti bahan uji coba kayak itulah. Kalau saya sih bersedia, soalnya kan biar virus corona ini nggak makin menyebar gitu, terus ada obatnya juga. Jadi ya saya bersedia aja untuk jadi relawan. Kan kalau misalkan vaksin pasti udah ada uji coba dari laboratorium gitu. Mau siap demi kesehatan mah. Kenapa siap? Ya, apa yang saya bilang tadi, untuk demi kesehatan kita bersama ya saya siap menjadi relawan. Khawatir nggak ada apa-apa sama vaksinnya? Ya semua tuh berapa tuh ada risikonya, tapi ya kita coba dulu lah. Oke, saya sudah bersama dengan Bang Saleh Daulay, anggota Komisi 9 ini. Sebelumnya Bang, mungkin kita minta Bang Saleh nggak apa-apa buka masker, saya tetap physical distancing agar saudara-saudara kita yang mungkin ada disabilitas bisa membaca bibir. Baik. Pertemuan antara Bio Farma, Ristek, Kemenkes, Komisi 9 itu evaluasinya sebelum ini masuk apa sebenarnya? Jadi ini cerita soal ada vaksin dari Cina atau Tiongkok masuk ke Indonesia ini sebetulnya tahunya ini beberapa hari terakhir ini. Sementara kita rapatkan minggu lalu. Jadi pada waktu rapat itu belum ada ini pertanyaan terkait ini, belum ada penjelasan juga terkait adanya vaksin yang masuk ke Indonesia. Jadi kita tidak tahu apakah memang mereka juga nggak tahu. Nggak, kok secepat itu sih? Kok secepat itu Bang? Kan justru itu makanya kan, apakah pejabat-pejabat Kemenkesnya juga tidak tahu pada saat itu, kemudian lalu tidak diberitahu ke kita. Tapi sekarang justru tiba-tiba dalam hitungan 5-6 hari, tiba-tiba vaksinnya sudah sampai di Bandung gitu. Kementerian Kesehatan menjelaskan ada banyak lembaga-lembaga riset. Siapa saja Bang? Yang sudah Eijkman, kemudian Bio Farma, dengan beberapa perusahaan yang terkait dengan itu. Kemudian juga Kementerian Kesehatan sendiri, bahkan lembaga penelitian di bawah Kementerian Ristek sendiri juga melakukan itu. Dan Kementerian Kesehatan otomatis kan ikut. Oh, kemarin salah satu yang ikut lagi itu ya Badan POM ya. Diharapkan rilisnya vaksin itu, rilis itu berarti udah dikeluarkan itu adalah bulan awal Januari tahun 2021, berarti tahun depan. Jadi sebetulnya kita berharap besar karena kan tinggal 5 bulan lagi gitu, kurang lebih. Untuk punya vaksin produksi dalam negeri. Indonesia punya. Karena salah satu yang didiskusikan di rapat itu kan bagaimana kita mempunyai ketahanan sendiri dalam bidang obat dan vaksin
dengan sumber daya dan resources yang ada di Indonesia. Karena kita tidak mau punya ketergantungan negara lain. Betul. Justru itu yang kemarin jadi Tapi problem. Bang Saleh, saya jadi bahan bertanya nih, belum sampai 1 minggu, 1 pekan rapat kerja dengan Komisi 9 bicaranya soal tujuan kita dapat vaksin dalam negeri. Ya. Tapi kok 7 hari kemudian ada vaksin dari Sinovac ini. DPR dengar ini, Komisi 9 dengar ini gimana? Saya merasa ada yang aneh aja gitu. Kok orang kalau mau penelitian pakai di negaranya aja lah dulu kan. Jadi maksudnya jangan ke sini gitu. Kita ini seakan-akan begitu ada tes seperti ini ya kita jadi semacam alat uji cobanya gitu. Kalau itu riset dilakukan oleh anak bangsa sendiri, saya no problem. Saya malah setuju gitu. Tetapi kan kalau negara lain mungkin dicoba di sini, ya kayaknya aneh aja. Kan jumlah penduduk Cina jauh lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia. Tapi kan ada 3 negara lain tuh Bang yang ditunjuk, Brazil, Turki. Ya. Itu kan juga Jadi kalau misalnya mau ditelusuri ya kenapa misalnya ke Indonesia dan negara-negara ini? Karena menurut saya negara-negara ini adalah negara besar ya. Saya dengar kan ada Amerika, ada India, kemudian ada Indonesia di situ gitu kan. Ini kan ditambah dengan Cina, ini adalah 4 negara berpenduduk terbesar di dunia. Jadi kan kalau ini berhasil, uji cobanya berhasil, kemudian orang imun dengan vaksin ini imunnya bangkit dan dia tidak bisa kena COVID-19 lagi misalnya, ini kan jadi sesuatu yang besar. Jadi penelitian ini jadi berharga, maka produksinya itu jadi bisa massal di negara-negara ini karena jumlah penduduknya kan berapa persen dari total penduduk dunia barangkali ada di 4 negara ini. Saya kira memang tidak ada juga sebetulnya larangan mungkin ya untuk mereka melakukan uji coba. Ini hanya persoalan kepatutan saja. Kepatutan ya, kepantasan. Mestinya kan sepantasnya itu uji coba dilakukan di negara dulu. Kalau udah berhasil, benar-benar berhasil, kita mau beli silakan. Indonesia mau beli vaksinnya, nggak apa-apa. ada tajuk begitu yang mengatakan bahwa ini sudah ada harganya 75.000 sampai 150.000 per dosis. Ada apa yang bisa Bang Saleh lihat dari situ? Apakah itu mahal atau murah atau apa untuk kasus ini ya? Karena kan kita tidak tahu bahan-bahannya sebetulnya dibuat dari apa gitu. Tetapi yang concern saya itu bukan soal harga itu sebetulnya, soal mereka melakukan uji tes di Indonesia. Nah, memakai orang Indonesia artinya apa, kurang lebih 1.600 orang. Artinya ketika kita dijadiin mungkin tempat uji coba? Saya lihat ya, mohon maaf nih, yang Tiongkok nih dari kemarin tuh tenaga kerja asingnya dibawa ke sini. Memang investornya bawa ke sini, tapi tenaga kerjanya dari dia juga. Sekarang dia mau jual di sini mungkin ya, mau jual mungkin tuh. Ya nggak mungkin lah, ini nggak mau jual barangnya di sini. Terus tapi ngetesnya juga orang Indonesia gitu. Jadi yang sulit-sulitnya ditaruh di Indonesia untuk ngetes itu kan agak sulit juga sebetulnya. Itu saya pikir nggak sinkron gitu loh. Untuk para relawan nih Bang Saleh, walaupun masih di awal Agustus, ini kan 1.600, bahkan banyak dari tenaga kesehatan ya, justru ingin juga ikutan dari Jakarta nih untuk menjadi relawan di Bandung. Dan apakah menurut Bang Saleh cukup dengan asuransi yang ditawarkan, atau apakah perlu insentif lagi yang perlu ditambahkan? Menurut saya begini, pertama pelajari dulu nih sebetulnya tahapan yang mereka mau kerjakan di Indonesia ini apa, supaya jangan nanti ikut-ikutan, itu satu. Kemudian pelajari risikonya, terutama itu risiko apa yang paling misalnya bisa mungkin terjadi jika ini gagal misalnya. Baru kemudian putuskan mau ikut atau tidak. Saya berharap mereka-mereka yang ikut tes nanti ini, uji coba ini, betul-betul berpikir secara jernih. Karena saya dengar-dengar nih, kalau nanti ikut malah nggak bisa nuntut apa-apa kalau terjadi katakanlah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kan namanya juga sukarela. Relawan itu kan intinya kan rela. Ya kan? Rela atau relawan itu orang. Jadi orang yang rela untuk diuji cobakan. Jadi kalau dia sudah rela ya nggak bisa. Kalau misalnya terjadi apa-apa, kan nggak mungkin dituntut. Ya namanya juga relawan. Paling-paling orang mau termotivasi untuk uji coba itu kan hanya ada 2, Mbak. Pertama, mungkin dia pingin pertama sekali, kalau ini berhasil saya pertama kali yang tervaksin yang betul-betul sudah imun, ya kan? Itu satu. Kemudian yang kedua, bisa jadi karena dikasih imbalan. Imbalan bisa insentif dalam bentuk uang, ya kan, atau dalam bentuk lain. Asuransi saya kira kan berapa lama asuransinya dipakai gitu. Jadi Indonesia ini, seluruh rakyat Indonesia kan mestinya udah pakai asuransi, BPJS kesehatan. Ya kan, kalau mau jadi pahlawan ya pahlawan di negeri sendiri kan lebih enak. Oke, Bang Saleh. Terima kasih Bang Saleh. Kita temukan fakta berikutnya. Pemirsa, di akhir Juli 2020 ini informasi soal masuknya vaksin Sinovac dari negara Cina ke Indonesia sudah merebak dan uji klinis pun sudah memasuki tahap
tahap akhir sebelum diuji cobakan ke manusia. Namun Ombudsman yang mewakili seluruh kebijakan dan kepentingan publik pun memberikan suaranya. Seperti apa kita dengarkan Alvin Lee. Pak Alvin. Yuk. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Duh, terima kasih Pak Alvin waktunya untuk program Fakta. Pak Alvin boleh buka dulu maskernya agar saudara-saudara kita bisa lihat penjelasan dari Pak Alvin Lee. Okay. Pak, ini konsentrasi Ombudsman sudah masuk juga soal datangnya vaksin Sinovac. Ya. Pak Alvin langsung punya satu statement yang kita ikuti ya Pak ya, bahwa jangan sampai Indonesia, dan kenapa Indonesia, jangan sampai kita jadi kelinci percobaan. Itu benar nggak tuh statementnya Pak Alvin? Iya, saya memang mengunggah di media sosial ya bahwa jangan sampai kita hanya jadi kelinci percobaan. Ya, karena bagaimanapun yang namanya uji klinis ini bisa sukses, bisa juga gagal. Betul. Nah, kalau sukses kita dapatnya apa? Kalau gagal mitigasinya bagaimana? Itu yang saya maksudkan demikian. Jangan nanti ketika sukses, ya sudah paling-paling relawan kita dibayar, kemudian misalnya Bio Farma memproduksi, tapi kita nggak dapat jatah untuk kebutuhan dalam negeri misalnya. Atau kebutuhan dalam negeri dapat tapi dengan harga pasar. Nah itu kan kita harus dapat benefit komersialnya, benefit sosial karena jatah dalam negeri diprioritaskan, benefit legal misalnya dalam patennya dan sebagainya. Indonesia itu juga mendapatkan perlindungan di sana, dan yang tidak kalah pentingnya juga benefit politik. Ketika ini sukses dipasarkan untuk berbagai negara, kalau ada nama Indonesia, ini Indonesia kan punya prestasi internasional, ikut berkontribusi mengatasi pandemi COVID ini. Tadi Pak Alvin bilang jangan sampai jadi kelinci percobaan. Ya. Kan negara-negara lain juga sudah bersedia untuk menjadi percobaan. Kita nggak bisa bilang kalau nggak percobaan karena memang sudah dicoba. Apa bedanya dengan Indonesia? Nah itu yang kita juga harus tanya. Kenapa Sinovac memilih Indonesia, Turki, Brasil, kemudian satu lagi saya lupa. Ya. Kenapa? Dan jumlahnya kenapa 1.600 di Indonesia dan sebagainya. Saya kira ini rakyat kita perlu tahu. Dan kenapa saya mengunggah cuitan itu? Karena saya ini merasa tergelitik pemberitaan dari pemerintah ini adalah vaksin dari Cina telah tiba. Seolah-olah kita ini sudah selesai urusan. Padahal vaksin itu kan bukan untuk konsumsi, tapi itu bagian dari uji coba. Jadi saya ingin meluruskan persepsi publik bahwa vaksin itu tiba iya, tapi belum untuk konsumsi publik. Ini baru tahap uji coba, dan tahap uji coba bisa sukses, bisa gagal. Kekhawatiran ini ada di benak Pak Alvin karena belum transparansi penjelasan dari pemerintah atau seperti apa Pak? Iya, yang saya khawatir pemberitaan tentang vaksin ini tiba kan hampir seragam. Semua message-nya vaksin dari Cina telah tiba. Saya khawatir ini kemudian membentuk harapan yang terlalu besar. Padahal kita harus transparan, yang realistis, jangan nanti di belakang hari ternyata tidak seperti yang diharapkan, itu nanti akan jadi masalah besar bagi kita. Dari aspek hukum apa yang dikhawatirkan? Ya, dari aspek hukum itu kan tentunya kita perlu sertifikasi dari negara asal ya, bahwa memang benar mereka sudah melalui tahapan-tahapan dan sudah mendapatkan persetujuan bahwa ini sudah layak untuk dicobakan pada tahap manusia di luar negara asal. Yang kedua adalah memenuhi persyaratan di dalam negeri juga, karena kita kan juga punya perizinan sertifikasi juga. Nah ini harus benar sejak awal, jangan ada lubang-lubang nanti menjadi masalah di belakang hari. Dan kemudian juga para relawan yang akan jadi objek percobaan ini, perlindungan bagi mereka apa? Kalau sukses bagaimana? Kalau sampai gagal bagaimana? Sebab ini kan vaksin masuk ke dalam tubuh diharapkan membentuk antibodi, dan antibodi itu harus antibodi yang tepat, dosisnya juga tepat kan, kadarnya tepat. Nah kalau meleset, apakah ini nanti berdampak terhadap genetika?
terhadap keturunan mereka, terhadap masyarakat luas. Ini yang kita harus betul-betul jaga. Jangankan tentang vaksin, kita masak saja dipercepat jadinya beda kan. Apalagi ini vaksin. Ya, kita minum obat juga ada dosisnya. Kita mau cepat sembuh, dosisnya diperbanyak, bukannya sembuh kita tambah sakit. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita jaga. Dan concern kami kembali lagi adalah melindungi kepentingan publik, secara lebih khusus lagi para yang menjadi relawan dan keluarga mereka. Ini harus betul-betul diperhatikan perlindungannya. Yang pasti kami semua mengharapkan ini sukses, tidak ada yang mengharapkan ini gagal. Tentu. Namun tetap kita harus mempersiapkan diri jika terjadi kegagalan, hak-hak rakyat Indonesia ini tetap terlindungi. Pak Alvin, terima kasih. Semoga selalu sehat, Pak Alvin. Kita temukan fakta berikutnya. Saya akan bertanya langsung kepada Ketua Tim Riset Penelitian Vaksin COVID-19 yang sudah datang ke Indonesia oleh dosen langsung Fakultas Kedokteran Unpad, Profesor Kusnadi Rusmil. Ikuti saya. Saya sudah bersama dengan Prof. Kusnadi Rusmil sebagai Ketua Tim Riset dari vaksin COVID-19 dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung ya, Prof ya. Betul. Prof, kita bisa buka ini? masker. Ya, boleh ya. Tetap oke. Ya. Klarifikasi dulu ya, Prof ya. Benar ini akan diuji cobakan di bulan Agustus 2020? Iya, betul. Persiapannya sejauh ini sampai di awal Agustus seperti apa? Oh, gini. Kalau izin dari Komite Etik itu keluar, insya Allah hari Senin itu, tadi kemarin udah dibicarakan, ada perbaikan-perbaikan, tambahan-tambahan untuk menambah pemeriksaan. Maksudnya supaya si subjeknya itu aman tentunya. Jadi Komite Etik kita bekerja sangat profesional, sehingga dia tidak akan merugikan daripada subjek penelitian, ya. Sehingga saya harus menambah pemeriksaan lagi, yaitu PCR, sehingga ada perubahan dari protokol. Nah, untuk perubahan protokol itu udah saya kirim perubahannya, tinggal nanti izin dari Badan POM untuk bisa mulai atau tidak. Prof, saya klarifikasi dulu, ada 1620 ya. Jumlah subjek manusia yang dibutuhkan untuk uji klinis ini ya. Kenapa Prof 1620? Itu udah dihitung secara statistik. Jadi dihitung jumlah secara statistik, kami memerlukan kurang lebih 1620 orang. Dan itu udah diperhitungkan berapa persen yang kira-kira drop out. Apakah dia nantinya dalam perjalanan sakit atau ada halangan lain, itu secara statistik udah diperhitungkan. Jadi kami perlu 1620 di fase 3. Fase 3 kan udah tinggal begitu fase 3 selesai, udah bisa dijual kan vaksin ini gitu loh. Setelah ada izin dari Badan POM. Tetap bisa nggak kondisi-kondisi orang yang punya komplikasi penyakit bawaan atau riwayat tetap menggunakan vaksin ini? Iya, kan udah disuntik nih orangnya, kan kita ikutin. Kan diikutin, jadi gua suntik terus baru ketemu 7 bulan lagi, enggak. 3 hari sebelum dilakukan penyuntikan itu udah tanya-tanya. Periksa darah, terus periksa EKG, ya, terus kemudian dilihat. Nah, kalau udah setelah itu baru dilakukan imunisasi. Kan sebelumnya udah periksa darah bahwa orangnya ini sehat. Setelah diimunisasi, lemes mendadak nggak orangnya? Atau timbul gimana gitu? Kalau lemes tandanya ada reaksi kan? Kan biasanya kalau orang nggak kuat tuh langsung kayak kan alergi atau gimana, dilihat alergi atau tidak. Ya 30 menit pertama. Terus dilihat sini, bengkak nggak? Ya gitu loh, ada bengkak, ada merah nggak? Ada timbul benjolan atau tidak? Dilihat itu. Kita baca beberapa kali ada statement-statement bahwa nanti akan ada asuransi. Ada, betul. Untuk para relawan. Ini bentuknya insentif juga atau hanya asuransi jika ada apa-apa? Insentif nggak ada, insentif ini sukarela. Jadi orang yang ikut sama kita nggak dibayar kok. Ya, cuman mereka datang diganti uang transport. Sekali datang untuk transport dan mengganti waktunya gitu ya, nggak banyak, 200.000. Asuransi seperti apa, Prof? Asuransinya itu kalau sakit bisa berobat kemana aja, gitu loh. Kalau sakit apapun sama ikut penelitian bisa berobat kemana aja. Itu rentang berapa bulan, Prof, asuransi? 9 bulan. Pokoknya sampai selesai penelitian ini. Ya. Nah, mereka ini semua mengajukan diri atau dicari? Ya saya cari dah pasti. Kan saya kan pakai brosur. Yang saya kasih brosur kan tentu belum tentu mau ikut.
Silakan baca ini loh. Nanti dampaknya begini, gini gitu. Yang mau ikut mangga, yang nggak ikut ya nggak apa-apa. Sekarang aja yang daftar sih sudah banyak. Saya bilang belum gitu loh. Nah, teman-teman saya, Dan boleh nggak? Iya, tapi jangan asal nggak lewat umurnya 59 tahun. Oke. Ya, jangan. Yang dari luar kota aja teman-teman saya dokter mau berangkat bareng-bareng ke sini, mau pengen disuntik, saya bilang nggak bisa. Karena kan tinggalnya dia di Jakarta. Ya, kalau di Jakarta kan kita susah memantaunya. Jadi hanya yang tinggal di Bandung aja. Oke, prioritasnya jadi warga Bandung. Iya. Sejauh apa sebenarnya vaksin dalam negeri itu dikejar? Jadi pemerintah kita sangat pengen agar vaksin ini secepatnya ada. Ya saya bilang Pak Presiden, paling cepat 7 bulan selesai vaksin ini. Waktu itu diminta dipercepat, Prof nanyain, jadi kan tentu kan seorang pimpinan negara pengen lebih cepat lebih bagus. Dia bilang bisa nggak 3 bulan, saya bilang mungkin tadi perpanjang. Kita udah maksimal itu 7 bulan. Biasanya untuk dari mulai fase 1 sampai selesai itu yang paling cepat itu 4 tahun dulu. Yaitu waktu virus Ebola ya, nah, itu 4 tahun. Yang sekarang ini udah sangat cepat. Jadi Prof tetap realistis 7 bulan yang saya butuh. Iya, 7 bulan. Jadi yang mana yang lebih prioritas sebenarnya? Yang meluruskan ekonomi atau nyawa manusia dulu? Enggak. Bukan. Saya tuh tetap saya melakukan supaya dapat vaksin. Tapi yang ikut penelitian saya itu aman seaman-amannya gitu loh menurut saya. Sehingga saya melaksanakan uji klinis dengan aman seaman-amannya. Vaksin juga ada cepat gitu loh. Nah sejauh ini Prof pastikan sudah tahu bagaimana barang setengah jadi dari Sinovac ini ya. Disebut sederhananya agar pemirsa mengerti setengah jadi begitu ya Prof. Karena kan masih harus diuji lagi oleh kita. Tapi itu nggak ada terjadi perubahan komposisi. Artinya ini barang sudah jadi? Sudah jadi. Tinggal di packaging saja? Di packaging. Uji klinis? Uji klinis. Bagaimana jika vaksin ini tidak memberikan kekebalan atau memberikan sistem imun yang baik terhadap COVID-19? Ya, saya itu kan udah pelajari. Ya, dalam fase 1, fase 2 bahwa itu 90% dia menimbulkan kekebalan. 90%? Iya. Bahkan bukan 90%, 96%. 96%. Coba nanti lihat tuh di laporannya di WHO bahwa fase 1, fase 2 hasilnya 96%, ada yang 97%. Dan saya kalau mamanya vaksin ini nggak tinggi imunogenisnya, saya nggak mau uji klinis di sini. Pasti tolak langsung? Langsung tolak. Saya kan orang Indonesia. Saya punya harga diri dong. Sebenarnya yang Prof tahu juga, kita sudah sampai fase berapa sih Prof untuk vaksin dalam negeri yang dikejar dari kemarin itu? Dari Universitas Airlangga misalnya dan lain-lain misalnya. Oh, teman-teman Airlangga itu bagus. Itu namanya vaksin merah putih. Ya, vaksin merah putih. Nanti kalau dia udah siap, kita akan produksi itu. Tapi sekarang belum siap. Karena kita perlu waktu dekat. Jadi dia udah dapat calonnya. Bibitnya ya? Bibitnya. Nanti dia perlu uji klinis. Ada binatang, percobaan, kemana apa. Nah itu baru sampai situ. Baru di fase 1? Nah itu perlu waktu. Fase 1, fase 2, fase 3. Nah nanti kalau udah sampai fase 3, kita ganti itu yang dari sana pakai yang kita punya. Ini harus diganti ya Prof? Iya. Bukan diambil pasarnya ya Prof? Bukan diambil pasar, ganti. Nanti Bio Farma pasti akan ganti karena itu vaksin merah putih. Kita doakan semoga semua anggota tim riset sehat terus agar nanti proses di Agustus lancar. 96% berhasil ya Prof? Berhasil. Kita doakan yang terbaik. Terima kasih Prof. Sehat selalu Prof ya. Kita temukan fakta berikutnya. Saat ini saya akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bandung untuk mencari tahu fakta secara langsung bagaimana persiapan Bio Farma dan juga Universitas Padjadjaran dalam mempersiapkan dirinya melakukan pengujian vaksin dari Sinovac asal Cina. Kita perjalanan berapa lama nih? 2 jam ya? 2 jam? 2 jam. Oke, jadi perjalanan akan kita tempuh selama kurang lebih 2 jam menuju Bandung. Target kita pertama untuk bisa menemui pihak dari Bio Farma untuk tahu bagaimana kerjasama yang sudah terjalin antara Sinovac Biotech dari Cina dengan Bio Farma, farmasi milik kita sendiri. Ikuti kami ya.
Saya sudah tiba di Bandung, perjalanan tim fakta dari Jakarta sudah ada di Bio Farma saat ini untuk mengetahui bagaimana sebenarnya vaksin Sinovac, keberadaannya dan penjelasan dari Bio Farma tentang vaksin Sinovac yang sudah ada di Indonesia. Ikuti saya. Saya akan langsung menemui Pak Iwan Setiawan sebagai Corporate Communication dari Bio Farma. Pak Iwan, selamat datang di Bio Farma. Oke. Ya, selamat datang di Bio Farma. Terima kasih Pak Iwan yang sudah diberikan waktunya. Sebelumnya Pak, mungkin kita bisa minta sambil menjalankan protokol kesehatan, saya mungkin akan physical distancing sama Pak Iwan, tapi kita butuh Pak Iwan mungkin buka maskernya untuk agar teman-teman yang saudara yang disabilitas bisa membaca gerak bibir kita ya. Tapi distancing tetap ya? Pasti Pak, kita tetap distancing. Pak, pertama saya ingin tahu ini Bio Farma akan menggandeng Sinovac atau Sinovac menggandeng Bio Farma nih bahasanya? Iya. Sebetulnya ya latar belakangnya karena memang sekarang tuh di dunia belum ada vaksinnya ya untuk vaksin COVID-19. Nah itu sebetulnya seluruh dunia berlomba-lomba nih, termasuk Bio Farma. Ketemulah dengan Sinovac ini merupakan dari sekian yang memproduksi COVID-19. Vaksin COVID-19 itu dunia kan berlomba-lomba tuh. Yang awalnya itu kandidat itu ada 125 kandidat. Kemudian karena untuk vaksin itu harus melewati beberapa fase uji. Dari mulai pertama itu ada yang disebut dengan uji preklinis. Itu preklinis itu diujikan terhadap hewan uji untuk melihat bagaimana keamanan dari si vaksin itu. Nah, di situ berguguranlah yang 125 tadi. Nah, kemudian masuklah ke fase 1, itu diujikan untuk melihat safety-nya. Nah, terhadap manusia. Kemudian fase 2 juga sama untuk melihat safety dan juga melihat imunogenisitasnya atau untuk melihat dosisnya. Nah, yang sampai ke fase 2 ini itu tinggal 2 perusahaan yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah Sinovac ini. Nah, ketemu dengan Sinovac ini, nah, ini kita rebutan nih di dunia ini untuk mendapatkan bagaimana bisa kerjasama dengan Sinovac. Nah, kebetulan kita sebetulnya dengan Sinovac bukan baru kali ini kerjasama. Sebelumnya kita ada untuk IPP. Untuk IPP itu untuk polio vaksin yang injeksi. Nah, jadi kita bukan tiba-tiba sekarang. Jadi artinya sudah ada kerjasama secara teknologi sebelumnya. Nah, jadi itulah yang melatar belakangi kita. Kemudian kita memilih Sinovac ini untuk menjadi mitra. Pertama dari sisi teknologinya, itu teknologi pengembangan vaksin itu kan ada minimal ada 4 ya. Ada vaksin yang kita sebut dengan attenuated vaksinasi, itu yang yang vaksinnya itu masih hidup gitu, dilemahkan. Nah, ini juga yang ada inactivated vaksin. Nah, kita dari sisi teknologi ini sama dengan Sinovac ini, makanya kita pilih untuk itu. Ya. Kita sambil berbincang lagi, tapi kita mau lihat sebenarnya di Bio Farma sudah 9 hektar ya Pak ya? Di sini ya? 9 hektar ya? Jadi di sini ada fasilitas produksi ya Pak ya? Iya. Di sebelah mana Pak? Di sini ada fasilitas produksi di kita ini. Yang depan ini kan gedung heritage ya. Nah, ini ada produksi itu kita di area belakang, belakang ini. Cuman bisa kita lihat, cuman di sini ada restriksi area, area terbatas. Area terbatas. Jadi orang umum atau yang masuk ke sini itu harus tidak bisa sembarang, kecuali orang-orang yang sudah terkualifikasi di sini ini yang bisa masuk. Kenapa ini tidak sembarang orang bisa ke sana? Karena jangan sampai ada orang yang ke sini belum terkualifikasi, nanti malah bisa mengkontaminasi produk kita. Mungkin untuk lebih bisa memahami, kita bisa lihat di sana kita ada museum yang bisa menggambarkan. Tapi saya masih akan tanya lagi soal Sinovac ini ya Pak ya, sambil kita lihat bagaimana museum Bio Farma ya. Ikuti kami. Kita mungkin bisa sini Pak, lihat-lihat Pak. Pak, saya klarifikasi dulu, benar nggak Pak ada 140 negara bahkan yang juga menjadi klien atau pelang dari 147 negara, cukup tidak Pak untuk membuat kepercayaan diri bahwa kita bisa kok sendiri sebenarnya, nggak perlu dengan Sinovac misalnya? Ya, itu yang sedang kita lakukan, bahwa kita ada memang untuk penanganan COVID-19 ini, kita ada yang disebut dengan
long term strategi yang sifatnya jangka panjang, ada yang short term strategi. Nah, ini paralel kita lakukan. Kita untuk yang long term ini kita melakukan penelitian karena di kita kan produksi nih, Mbak. Di kita itu kan produksi ya. Untuk produk massal. Untuk penelitian seed atau bibit itu dilakukannya itu di lembaga Eijkman. Nah, itu paralel kita lakukan dengan Balitbangkes juga kita lakukan. Cuman itu kalau dilihat dari sisi timelinenya itu baru kita akan terima prototipenya itu di Februari 2021. Nah, sehingga nanti akan kita lakukan di sini optimalisasi lagi. Kita akan lakukan proses produksi lagi, melakukan lagi yang tadi saya bilang ada harus melalui tahap uji fase 1, uji klinis fase 1, uji klinis fase 2. Nah, itu akan memerlukan waktu lagi kan. Sehingga prediksi kita itu baru kita dapat di 2022. Sementara ini kan kita berpacu dengan waktu, mencari juga yang istilah kita short term itu. Short term strategi kita melakukan kerjasama dengan yang mereka sudah punya siap gitu loh. Siap setengah jadi. Iya, persis. Bukan saja, bahkan dia sudah siap tapi sebetulnya belum lulus kan, Mbak? Sebetulnya belum lulus karena kan harus melalui tahap 3 lagi kan. Tahap yang ketiga sebetulnya belum jadi vaksin ya. Ini juga harus dipahami bahwa go no go-nya itu masih ada. Artinya kalau dia di fase 3 ini tidak lulus ya kita tidak bisa pakai. Nah, kan gitu. Ini juga jadi pertanyaan, Pak, karena kan tentunya dari semua breakthrough atau inovasi selalu ada kontra, ada masukan juga dan input dan kritik. Nah, ketika ditanyakan, saya mungkin masih ingat ada rapat kerja yang dilakukan ya dengan Komisi 9 ya Pak ya, DPR ya, dengan Bio Farma tentunya, dengan BPOM, dengan Kemenkes dan Ristek. Kalau memang sudah ada kerjasama bareng, ada nggak sih Pak sounding gitu ke Komisi 9 bahwa ini ada Sinovac dari hari itu Pak, untuk kemudian wakil rakyat ini pada tahu nih memang kita mau kerjasama dengan Sinovac, atau belum pada saat itu kerjasama itu belum terjadi? Nah, itu saya tidak tahu persis ya, karena saya kebetulan saya yang tidak ikut. Tidak ikut. Mohon maaf kalau saya tidak apa-apa Pak. Karena kita kalau yang saya katakan tidak tahu ya. Untuk dicatat juga oleh seluruh pemirsa nih, kerjasama yang saat ini terjadi dari Bio Farma dan Sinovac yang direstui oleh pemerintah adalah kerjasama untuk uji coba ya Pak, menyelesaikan fase klinis tadi. Benar ya Pak ya? Saya klarifikasi dulu itu. Tidak persis seperti itu. Kita untuk di samping memang uji klinis ya Mbak ya? Ya, uji klinis itu untuk kita nanti bisa menggunakan vaksin itu di sini untuk kita gunakan. Jadi bukan hanya sebagai mohon maaf ya, nanti kesannya uji coba kayak menjadi kelinci percobaan gitu di sini, bukan. Ini klarifikasi ya Pak ya? Kita klarifikasi justru untuk menjadikan bahwa ini bisa efektif dipakai di sini, kita harus adakan uji klinis dulu kan di sini. Benar nggak bisa gitu ya. Kalau saya sendiri ya yang tahu persis terkait dengan proses produksi ini, kalau saya diminta untuk jadi relawan ini, saya mungkin orang yang daftar pertama karena belum pernah saya divaksin COVID-19. Karena itu sama dengan vaksin, bukan virus ya. Artinya bukan virus ganas gitu loh. Jadi ada pemahaman kan uji cobanya itu sepertinya disuntik dengan virus COVID-19 kan. Tapi kan bukan berarti tanpa resiko dong Pak. Vaksin kan ada. Kan tadi sudah melewati fase 1 dan fase 2. Jadi efek sampingnya akan minor maksudnya Bapak. Nggak akan ada kegagalan. Gagal masih mungkin. Gagalnya itu apa? Kemungkinan gagalnya itu adalah tidak menimbulkan respon imunitas. Jadi seperti mungkin makanya nanti seperti orang jadi tidak ada kekebalan. Kalau yang dibilang gagal, kalau menurut saya pemahaman saya gagalnya itu paling tidak menimbulkan, jadi tidak ada imunnya. Jadi bukannya ada efek sampingnya yang seperti safety-nya udah lewat kan, sudah lewat. Jadi tidak mungkin ada cacat bahwa fisik dan lain-lain atau cacat akibat vaksin, nggak mungkin ya Pak? Kalau menurut saya ya. Jadi mudah-mudahan ini yang menjadi jawaban dari sekitar 6 bulan kita tunggu. Tentunya jika pun ini gagal, karena dalam setiap percobaan ada berhasil, ada gagal ya Pak. Jika pun ini gagal, kita harus tetap menjalani apa yang harus dijalani, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh semua akademisi di dalam negeri yang mengejar juga
hasil di tahun 2021 awal nanti bisa jadi jawaban berikutnya. Betul. Kita akan temukan fakta berikutnya. Harapan gitu. Pemirsa, salah satu lembaga yang juga berjuang menciptakan vaksin untuk menangkal COVID-19 adalah lembaga biomolekuler Eijkman. Nah, saya sudah terhubung dengan Profesor Amin Subandrio sebagai Direktur dari lembaga Eijkman. Dari lembaga Eijkman pertama kali mendengar kabar soal masuknya vaksin Sinovac seperti apa, Prof? Mungkin kita ingin tahu juga. Ya, sebetulnya kami sudah mendengar berita itu sudah cukup lama. Artinya mitra kami Bio Farma sudah menginformasikan bahwa proses diskusi dan sebagainya dengan Sinovac itu sudah mulai dan memang direncanakan akan melakukan uji klinik tahap 3 ya, fase 3 terhadap vaksin ini. Jadi memang ini sebetulnya termasuk dalam strategi Indonesia, kita sebut sebagai double track ya, artinya yang diutamakan memang vaksin produk Indonesia, tetapi kita menyadari bahwa dibutuhkan waktu yang masih relatif cukup lama untuk mendapatkan vaksin produk Indonesia. Adanya vaksin Sinovac ini kalau memang sesuai, nanti uji kliniknya bagus, dia bisa mengisi kekosongan sementara kebutuhan vaksin COVID-19 ini di Indonesia. Nah, ya. Tapi tadi Prof bilang Merah Putih akan mengisi 50% nantinya. Vaksin Merah Putih akan 50%. Kenapa tidak 100%, Prof? Sambil menunggu vaksin Merah Putih ini selesai, kalau vaksin ini sudah dibutuhkan tentu harus ada tanda petik backup ya. Nah, diharapkan vaksin dari luar negeri ini bisa mengisi. Dan kita di sisi lain tidak bisa menggantungkan kepada vaksin luar negeri. Karena supply-nya juga tidak mungkin memenuhi kebutuhan vaksin Indonesia yang penduduknya jumlahnya besar. Saya hanya mendengar bahwa vaksin misalnya dari Sinovac ya mungkin ya hanya bisa memenuhi sekitar 20 juta dosis. Nah, tentunya kita harus bisa menjamin ketersediaan vaksin di Indonesia. Nah, itulah perlunya kita memiliki kemampuan untuk memproduksi vaksin sendiri, sehingga kita tidak tergantung pada produk luar negeri. Untuk vaksin Merah Putih bisa siap kan harus tahu transparansi kesiapan vaksin Sinovac sendiri ya, Prof ya. Sekarang kalau misalnya vaksin Sinovac tadi dikatakan produksi massalnya bisa memenuhinya 20 juta dosis, itu untuk berapa populasi maksudnya, Prof? Apakah untuk 20 juta manusia maksudnya, atau memang ini jumlah dosisnya saja? Seperti apa? Ya, jumlahnya memang persis saya harus memastikan, saya mendengar kabar 20 juta atau bahkan Bio Farma mengklaim bisa memproduksi sampai 100 juta dosis, walaupun kapasitas produksi vaksin di Bio Farma itu bisa mencapai 250 juta dosis per tahun. Tentunya kita tidak bisa juga menunggu kalau memang dibutuhkan lebih dari 100 juta misalnya yang harus divaksinasi dan harus menunggu giliran kan. Kalau kita mulai hari ini misalnya satu minggu 1 juta dosis, maka untuk mencapai 100 juta saja kita membutuhkan 100 minggu, berarti 2 tahun kan. Nah, jadi walaupun vaksin nanti sudah ada pun protokol kesehatan tetap harus dipatuhi. Ya, kita tidak bisa 100% menganggap bahwa vaksin inilah perisai besi yang akan melindungi kita sepenuhnya. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih. Baik, kita temukan fakta berikut. Salam sehat selalu. Banyak negara yang telah mengumumkan hasil penelitiannya guna memproduksi vaksin anti corona yang diharapkan mampu efektif mencegah manusia dari terjangkitnya virus COVID-19. Amerika, Inggris, dan Cina menjadi salah satunya. Cina sendiri lewat perusahaan Sinovac sudah melakukan uji fase pertama dan fase kedua, dan kini melakukan uji fase ketiga menggandeng perusahaan farmasi milik negara Bio Farma. Hasil pengujian di tahap 1 dan tahap kedua memperlihatkan indikasi hasil yang baik yang diklaim oleh Sinovac.
Namun, keberhasilan pada vaksin ini pun ditentukan terhadap fase ketiga, yaitu percobaan kepada manusia dalam jumlah yang masif dan beragam etnis. Kritik sebagian halayak tentang kekhawatiran mereka bahwa Indonesia menjadi ajang uji coba tidak bisa dipandang sebelah mata. Itu adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa Indonesia. Namun kita berharap kerjasama yang dilakukan oleh PT Sinovac asal Cina dan Bio Farma milik Indonesia yang direstui pemerintah Indonesia bukan hanya sekedar bisnis semata, namun solusi untuk darurat kesehatan dan kemanusiaan.